Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Gema Ramadan di HSS TV.
Dan kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan juga keberkahan hingga pada hari ini kita bisa kembali bersama dan menyaksikan tayangan di HSS TV ini. Dan seperti program Gema Ramadan biasanya, kita akan menyampaikan atau mendatangkan ustadz atau guru yang akan memberikan materi tentang tausiah ceramah agama yang akan menemani kita dalam aktivitas berpuasa kita. Dan tema pada hari ini adalah bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mohyar dari BA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih Guru? Alhamdulillah. Nah, kalau biasa seorangan kan Guru ya nih orangnya. Nah, ini berdua. Nah, mungkin perkenalan dulu nih Guru. Oh ya. Baru. Iya, ulun pakai Guru. Iya. Jadi hari ini dikeroyok Guru nih berdua kiri kanan Guru lah. Silakan. Silakan. Inggih. Nah, jadi pian akan menyampaikan tentang tema bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pas benar Guru lah ya kalau kita belajar bersabar di bulan puasa ya. Iya. Dan hari ini puasa berapa nih Bang? Di hari ke-14. 14 Ramadan. Iya, 14 lah. 14 Ramadan. Okay. Iya. Nah, parak udah takbiran. Okay. Nah, Guru, kami persilahkan untuk menyampaikan materi ceramah tentang bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alal mu'minina shiyam junnatan lahum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Kandangan TV yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, di antaranya kesehatan, waktu, dan petunjuk hidayah darinya sehingga kita bisa sampai hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu kewajiban atau keperluan bagi kita umat Islam. Tentu kita sudah memahami bahwasanya puasa Ramadan ini atau puasa secara umum mengandung hikmah-hikmah yang sangat banyak. Nah, di antaranya yang bisa kita pahami, kita ketahui bahwasanya puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar adalah salah satu sifat terpuji atau sifat al-mamduhah, sifat yang terpuji yang mesti dimiliki oleh setiap orang-orang mukmin. Dan para rasul, mereka semua adalah orang-orang yang pasti memiliki sifat sabar, karena mereka akan menegakkan atau menyampaikan dakwah yang di dalam berdakwah itu tentu saja akan mengalami halangan, rintangan dan sebagainya, maka sangat perlu dimiliki sifat sabar. Sabar itu sendiri artinya adalah menahan, menanggung sesuatu yang tidak kita senangi dengan tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapatkan, kita harus berusaha untuk tetap menerimanya dengan tidak keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai contoh, orang yang sakit, dia harus menerima bagian daripada nasibnya, yaitu sakit tadi,
Dan tidak boleh dia untuk kesembuhannya melakukan sesuatu atau berobat dengan sesuatu yang dilarang. Nah, misalnya berobat dengan cara pedukunan dan sebagainya, atau dengan mengkonsumsi yang diharamkan, nah, itu tidak boleh. Nah, selama dia masih bisa menahan diri dengan tidak mengeluh, dengan tidak melakukan hal-hal yang terlarang tadi, maka itu dia bisa digolongkan kepada orang yang sabar. Menurut para ulama, sabar itu sendiri ada beberapa tingkatan. Pertama, sabar dalam menunaikan kewajiban atau ibadah. Jadi dimulai daripada rukun Islam yang 5 itu kan. Jadi kita tahu rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Bagi kita mungkin tidak terlalu berat mengucapkan, menyampaikan 2 kalimat syahadat ini. Tapi bagi orang yang mau masuk Islam, itu bukan main beratnya. Perlu kesabaran. Mungkin mereka terpisah dari keluarganya, dikucilkan dan sebagainya. Itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Jadi kita ini bersyukur bahwa sejak lahir sudah muslim, ya, tinggal imannya lagi. Nah, kita dididik, ditanamkan. Walaupun sebenarnya kita lahir itu tetap sudah membawa iman, sudah membawa tauhid. Karena kata Nabi kan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dilahirkan atas fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu tadi keimanan, tauhid. Nah, kita ketika akan dimasukkan ke dalam rahim, dimasukkan roh kita ke dalam jasad kita di dalam rahim itu, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita menjawab masih di dalam rahim itu, kita menjawab, bala, benar ya Allah. Nah, makanya ketika kita lahir itu, kita sudah membawa sangu iman, sangu tauhid. Nah, cuma fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau siapa saja yang dekat dengan dia. Jadi kalau tidak ada orang tua, ya mungkin siapa, saudara atau siapa saja yang dekat dengan dia, itulah yang mempengaruhinya. Nah, itulah makanya ketika orang itu orang tuanya bukan muslim, maka sangat sulit sekali dia untuk menyampaikan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, walaupun dia sudah beriman, tapi tetap dia sulit. Nah, salat begitu juga. Innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali seorang yang khusyuk. Yang dimaksud khusyuk ini apa? Bukan khusyuk gerak, bukan khusyuk hati kita. Ya memang khusyuk juga hati kita, tapi itu dimulai dari khusyuk iman. Khusyuk iman itu artinya apa? Iman kita mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap seluruh rukun-rukun iman. Nah, ketika orang itu sudah mantap meyakini seluruh rukun iman, maka dia akan mantap di dalam salat. Dia akan mudah mengerjakan salat. Dengan kata lain, orang yang belum mantap imannya, maka salatnya masih terasa berat. Nah, untuk itu tadi diperlukan kesabaran. Sabar dalam salat, sabar dalam nanti zakat. Orang zakat, karena zakat itu kan seperti kehilangan. Nah, juga harus sabar. Nah, menyisihkan. Kasarnya itu membuang ya. Secara zahirnya membuang, tapi sebenarnya itu menabung. Zakat sebenarnya menabung untuk keperluan kita atau untuk hajat kita nanti di akhirat. Makanya kata Nabi kan, harta kamu yang sebenarnya itu adalah yang kamu kirimkan. Para sahabat ditanya, kamu ini mana yang lebih disenangi, harta kamu atau harta orang lain? Kira-kira bagaimana? Ya para sahabat ya jawab, harta kita, harta kami yang lebih kami sayangi, ya kan? Masa harta orang disayangi?
Ya, kata Nabi, tidak. Kamu itu lebih sayang, lebih cinta harta orang. Kenapa? Ya yang kamu simpan itu, yang tidak kamu infakkan itu kan nanti kalau kamu mati jadi harta orang, diwaris orang. Harta kamu yang mana? Yang kamu infakkan, yang kamu kirimkan, itulah. Nah, jadi tadi untuk itu perlu sabar. Nah, demikian pula puasa, jelas sudah puasa mengajarkan kesabaran, terutama dahulu sabar terhadap lapar ya, nah, sabar terhadap haus ya. Tapi bagi puasa yang lebih tinggi nilainya adalah sabar mulutnya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menjadi dosa, sabar matanya. Nah, ini sabar mata ini sulit ya. Sabar mata sulit. Apalagi bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kok yang merah-merah, hijau, kuning itu berkeluaran. Iya kan? Oh, ramai sekali itu. Nah, sehingga ada istilah mencuci mata katanya. Atau ma'aur puasa. Wah, itu dasar tahu rasanya puasanya. Iya. Nah, ini jadi inilah sabar tadi. Berat. Ya, sabar di dalam puasa itu cukup berat untuk mendapatkan nilai puasa yang tinggi. Karena puasa itu sendiri kan ada beberapa tingkatan. Ada puasa awam kata Imam Ghazali kan, hanya menahan lapar dan dahaga dan segala yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua adalah puasanya orang khawas. Khawas itu artinya khusus. Jadi di antara mungkin 1000, 2000 orang tuh mungkin cuma satu orang yang begitu, khusus. Ya, seperti pasukan khusus kan. Pasukan khusus itu ada banyak. Nah, orang yang khusus ini puasanya itu tadi yang bisa di samping menahan diri dari yang membatalkan puasa secara zahir, juga menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Nah, di antaranya tadi mulut mengatakan sesuatu, berdusta dan sebagainya, mata memandang yang diharamkan dan sebagainya, itu adalah yang membatalkan pahala puasa. Nah, sabar dalam hal ini tentu lebih tinggi nilainya daripada sekedar sabar menahan lapar dan haus. Kalau naik haji ya jelas itu sudah banyak sekali yang harus disabari. Makanya ada istilah orang, menahan anak naik haji ya, bahasa sabar itu kada sebakul 2 bakul dia. Banyak harus sabar ya Allah. Iya, banyak yang harus kita sabari, lahir batin. Nah, kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Nah, ini lebih sulit lagi. Jadi larangan itu kenapa jadi sulit kita menjauhinya? Karena larangan itu yang disenangi nafsu. Nafsu itu sukanya yang dilarang-larang itu justru. Kata Umma Irama, kenapa yang enak itu dilarang? Kenapa yang enak-enak dilarang katanya? Iya. Karena nafsu yang enak-enak itu memang disenangi nafsu. Nah, tetapi nafsu itu sendiri ya seperti api. Kalau dia kecil, dia jadi alat, dia jadi kawan. Tapi kalau sudah besar, nah kadang-kadang bisa membahayakan. Apalagi kalau sampai membakar kan. Nah, itu. Sabar dari larangan itu berat ya. Kemudian yang ketiga ini yang lebih berat, sabar di dalam musibah. Kenapa? Karena musibah itu sesuatu yang memang sama sekali tidak kita inginkan sebenarnya. Ya, secara zahir kita tidak menginginkan. Nah, kecuali orang yang sudah sampai makamnya, kata orang, makamnya sampai sudah, dia justru memandang musibah itu sebagai suatu alat, sarana untuk dia mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat, pahala. Nah, jadi sekarang permasalahan kita sudah tahu sabar itu perlu, sabar itu baik, ya. Karena kata orang Arab kan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong atas setiap perkara, setiap amal.
Jadi amal tidak bisa sempurna tanpa sabar. Wudu sabar ya, yang tergesa-gesa, ya kan? Nah, bahkan kita ke masjid kelanggar pun harus sabar. Kata Nabi kan, as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang, jangan lari. Walaupun orang sudah kamat, tetapi santai. Kada boleh kita tergesa-gesa, sabar. Nah, salatnya, wah lebih lagi. Tidak sabar salat, ya rukuknya ketinggalan tuh maknina. Apa? Sujudnya jarang bari kayak hayam mamatuk aja. Cep cep. Ya itu. Nah, itu karena tidak sabar. Tidak sabar. Jadi salat itu perlu sabar. Nah, tanpa sabar ya bacaannya kadang-kadang tidak pas. Khusyuknya juga tidak, kemudian ya tidak terasa nikmat. Salat yang tidak dilakukan dengan tenang, sabar, itu tidak terasa nikmat. Orang yang merasa nikmat dalam salat, pasti salatnya tenang, pelan, ya. Termasuk bacaannya. Bacaan itu kan dinikmati. Ya, orang-orang Arab, orang-orang yang hafal Quran itu mereka nikmat baca Quran. Itu. Dalam salat. Nikmat membaca Quran di dalam salat. Nah sekarang kita tahu banyak sekali kebaikannya sabar tadi. Maka bagaimana kiat untuk kita mendapatkan kesabaran? Pertama tentu kita harus yakin bahwa semua itu dari Allah. Itulah yang disebut tauhid ya. Jadi mengembalikan semuanya kepada Allah. Baik itu perintah dari Allah. Baik itu larangan dari Allah. Baik itu musibah juga dari Allah. Nah sekarang permasalahannya kita bertanya kenapa Allah mewajibkan kita? Kenapa Allah melarang kita? Kenapa Allah memberi musibah kepada kita? Itu yang perlu kita pahami. Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita, tentu itu untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah. Salat itu bukan untuk Allah, untuk kita. Untuk kita. Dalam satu hadis qudsi Allah sebutkan, andai kata seluruh manusia dari awal sampai akhir hari kiamat, jin dari awal sampai akhir hari kiamat, semuanya itu taat kepadaku, tidak menambah daripada kehebatanku, kebesaranku sedikit pun. Begitu juga andai kata mereka itu semuanya mereka itu maksiat, ingkar kepadaku, tidak mengurangi daripada kehebatanku sedikit pun. Nah, jadi artinya semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu pada hakikatnya untuk kita. Tetapi itu syaratnya kita harus iman, harus percaya, harus yakin bahwa itu memang benar untuk kita. Nah, larangan juga begitu. Larangan itu supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Walaupun nafsu mengatakan lain. Nabi Adam pada tahu aja sudah akan dilarang. Tapi dia ya dengan bisikan-bisikan setan melalui nafsu ingin. Nah inilah. Kayak bagaimana rasanya buah tadi, buah larangan. Buah larangan lah, jangan buah khuldi. Yang bikin yang menamakan buah khuldi itu siapa? Setan. Allah tidak pernah makan buah khuldi. Nabi tidak pernah menamakan buah khuldi. Yang menamakan tuh buah khuldi, buah kekekalan. Kekal, ujar setan. Kamu akan kekal dalam surga kalau kamu makan itu. Nah, jadi tertipu. Kita juga bisa tertipu. Kamu akan kekal jadi pemimpin kalau kamu melakukan begini-begini. Nah, kan? Ya itulah.
Jadi kita tidak boleh terus menerus enak, kada boleh. Terus menerus nyaman, kada boleh. Makanya Allah wajibkan puasa. Walaupun orang kaya sekalipun harus merasakan lapar. Andai kata tidak diwajibkan puasa, barangkali banyak orang yang tidak pernah lapar dalam hidupnya. Kenapa? Kulkas sibak ya Allah. Makanan siap nah. Duit banyak, anak kemana? Nah, tidak pernah lapar. Nah, tapi itulah dengan keadilan Allah semuanya disuruh merasakan lapar, karena itu bagus. Nah, supaya kita itu jangan pingin nyaman terus. Karena memang dunia ini bukan tempat bernyaman-nyaman. Itu. Dunia bukan tempat bernyaman-nyaman. Tapi dunia ini tempat mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Maka siapa yang ingin bersenang-senang di dunia, itu dia keliru. Dia keliru. Karena dunia ini tempatnya adalah tadi. Bahkan kita lahir dengan menangis. Ya kan? Tempatnya menangis. Walaupun menangisnya bukan dengan mata, dengan hati mungkin. Ya, melihat apa. Nah, jadi kalau ada kesenangan di dunia ini, maka itu adalah hadiah dari Allah. Ya, hadiah itu kan bukan sesuatu yang utama. Ya. Nah. Jadi itu pertama lah supaya kita ini mampu bersabar. Harus kita punya basicnya apa? Iman. Nah, keyakinan. Ya. Namun itu tidak mudah. Iman itu tidak mudah. Keyakinan itu tidak mudah. Tapi harus diusahakan. Wajib kita mencari untuk mendapatkan keyakinan terhadap apa yang Allah janjikan. Yang kedua, yang menjadikan kita itu sabar adalah janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antaranya firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tidak terbatas. Bayangkan. Pahala tidak terbatas. Berapa saja banyaknya dosa. Kalau Allah dengan sebab kesabaran seseorang itu Allah berikan pahala, Allah tutup dosa itu. Habis. Karena pahalanya kada terbatas. Nah ini. Cuma memang pahala sabar yang tidak terbatas tadi tentunya sesuai dengan tingkat kesabaran tadi. Makin berat sesuatu yang harus kita sabari tadi, makin besar pahalanya. Nah, makanya para nabi itu adalah orang-orang yang paling banyak dapat pahala sabar, karena mereka orang yang paling banyak dituntut harus bersabar. Bahkan Nabi kita SAW ketika akan meninggal dunia itu disakitkan dengan sakit yang luar biasa. Kenapa sih Allah Ta'ala ya kok orang yang paling dikasihi ini tidak diberikan kenyamanan di dalam akan meninggal itu. Nah, itu karena kata beliau itu pahalanya akan ditingkatkan. Ya. Nah, kemudian tadi musibah dalam pandangan zahir ada sesuatu yang tidak baik. Tetapi bagi orang yang paham, mengerti bahwa musibah itu maksud Allah adalah merupakan pertama teguran. Nah, mungkin ini banyak lupa dengan Allah. Kesehatan digunakan untuk tidak ketaatan, maka ditegurlah dia, disakitkanlah dia, sakit dia. Oh ternyata banyak meninggalkan hal-hal yang mestinya dilakukan ketika sehat. Nah, akhirnya timbullah pemikiran, oh kalau saya sehat nanti saya akan berkiprah
dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Tapi ya itulah tadi, kadang-kadang kita waktu sakit janji, sudah sehat lupa. Nggak diingat lagi. Itu makanya kata pepatah Arab itu apa? Afatul ilmi an-nisyan. Rusaknya ilmu itu, bencananya ilmu itu karena lupa. Kayak Pak Haji bila kelumpanan, iyalah sudah habis. Nah kelumpanan aja. Nah itu, iya kelumpanan. Anak-anak baik-baik kelumpanan. Setan memang. Wa ma ansani illa syaitan. Tidak ada yang menjadikan aku lupa itu, ujar temannya Nabi Musa itu kan, kecuali setan. Jadi setan itu memang dia diantara caranya itu adalah menjadikan kita lupa. Lupa itu dengan bermacam-macam. Dunia itu yang banyak melupakan. Kemudian juga musibah itu akan meningkatkan derajat. Jadi begitu kita sabar, seolah akan ditingkatkan derajat kita. Nah itu. Yang terakhir mungkin itu ya sabar itu adalah merupakan pemberian Allah yang sangat besar. Nabi mengingatkan wa ma utiya ahadun ataun khairan wa ausa minas sabri. Tidak ada pemberian yang lebih besar yang diberikan kepada seseorang itu setelah iman dan Islam selain sabar. Jadi sabar itu pemberian yang sangat besar. Maka kalau orang bisa bersabar, berarti dia mendapatkan kebaikan dari Allah yang sangat besar, yang itu tentu saja dengan dia mendapatkan sabar tadi, mestinya dia jangan mengakhiri yang lain. Kalau bersabar itu untung mana sudah itu. Nah inilah mungkin lah. Jadi silakan aja, mungkin ada yang akan diperjelas, dipertegas. Silakan. Saya tergantung dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya banyak, ya panjang jawabnya. Kalau ini pertanyaannya sedikit, cukup sampai di sini. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa penjelasan dari guru tadi. Nggih. Berarti sabar itu banyak membawa manfaat lah. Ya, pasti. Dan berpahala juga. Iya, pasti. Dapat pahala juga, keberkahannya banyak. Iya. Bulan puasa ini kita banyak Tapi bersabar melihat makanan, guru, minuman, ya banyak. Iya. Nah, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab guru. Ya silakan. Nah, ini pertanyaan dari guru yang pertama. Kalau jar orang tuh guru lah, bilanya lagi bawalan atau apa aja, tahu siapa guru aja orang. Sabar tuh ada batasnya aja ya. Nah, Kayak ini lagu maksudnya. kayak lagu ada batasnya Ada aja. batasnya sabar. ya. Inggih. Ya, jadi kada sabar lagi tapau aja. Ya kalau aku kada habis sudah kesabaran gue aja. Iya, ada batasnya tuh sebujurnya kayak apa guru? Apakah Iya. sikap sabar itu memang ada batasnya atau bagaimana guru? Memang betul itu. Banyak orang yang menjadikan alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh karena dia katanya sudah habis kesabarannya. Iya. Nah, jadi memang batas kesabaran itu kapan? Batas kesabaran itu adalah apabila sesuatu yang sudah mesti kita sabari itu sudah hilang. Iya. Contohnya tadi kayak puasa. Iya. Puasa kita harus menahan. Nah, batas kesabaran kita adalah menahan itu kapan? Apabila sirena sudah berbunyi. Iya. Nah, ya kada sabar lagi. Nah, itu kan. Nah, itu batasnya. Ya, penyakit. Kapan kita batas kesabaran kita dengan penyakit ini? Ya sampai penyakit itu hilang. Atau kitanya hilang. Ya kan? Iya. Kalau kita hilang sudah habis penyakit. Nah, kadang-kadang ada memang saya sendiri mengalami itu kan. Mungkin saya kenapa sih jadi dikasih judul sabar ini? Ya saya mengalami sakit yang cukup menyakitkan lah. Nah di sana biasanya orang-orang yang sakit itu sampai kepada pemikiran atau perasaan aku ini rasanya baik mati aja sudah. Kan gitu lah. Daripada ma'arid tuh. Banyak itu orang. Nah, maka dalam hal ini batasnya tadi bagaimana?
Ya, tadi kan sampai hilang penyakit atau sampai Hilang orang hilang lain. kita. Inggih. Nah, sementara penyakitnya kadang hilang, orangnya kadang hilang juga. Ada orang itu yang ingin berdoa supaya dimatikan dia kan. Inggih, iya. Nah, bahkan kadang-kadang bukan hanya orang nang sakit nang pengen cepat mati, nah menunggu itu bisa juga. Iya kan repot menungguin beberapa bulan kada mati-mati. Mati kada waras kadang kan. Nah, maka dalam posisi yang demikian Nabi memberikan solusinya. Kalau kau ajar Nabi, jangan minta mati. Yalah. Kalau kada kearitan juga, jangan minta mati. Tapi mintalah, ya Allah, kalau mati itu lebih baik bagiku, maka mudahkanlah kematianku. Ya kan? Nah, tapi kalau hidup itu lebih baik bagiku, maka mudahkanlah dan ringankanlah penderitaanku ini, cabutkanlah. Nah itu kan. Jadi kita menyerahkan kepada Allah, tapi tetap yang kita harapkan adalah kebaikan. Apakah mati itu baik bagi kita ataupun hidup itu yang lebih baik bagi kita. Nah itu aja. Jadi disitulah batasnya, cuma kita batasnya tadi sampai di sana. Jangan minta mati. Nah kalau minta mati berarti melampaui batas. Nah itulah. Jadi memang sekali lagi batas kesabaran itu adalah sampai hilang sesuatu yang disabari. Ya bukan tidak ada batasnya. Ya kalau sudah hilang yang sesuatu yang harus disabari ya boleh aja kada sabar lagi kan. Ada makanan tadi ya itulah. Peluit berbunyi sudah, sirena berbunyi, silakan aja kada sabar lagi kok nanti. Iya makan aja lagi, minumnya lagi. Nah itu. Iya. Dan itu Berarti kesabaran itu batasnya ada pada masanya juga Guru lah. Ada sesuatu yang memang Allah sudah membolehkan. Iya betul. Iya. Nah ini kemudian pertanyaan kedua nih Guru. Kalau aja orang tuh juga ada Guru aja orang bersabar juga Guru. Nah, ya bisa sabar juga aja. Itu termasuk sabar kan ada Kak. Nah itu Guru. Jadi kita ini kan ketika ada sesuatu kita belum pada makam sabar. Iya. Jadi kan ada makam sabar. Makam itu apa artinya? Makam itu suatu sifat yang kita miliki yang kada berubah lagi. Kada bahasa orang bahar itu kada luha-luhatan. Banu sabar, banu kada ya kalah. Nah tak kada sabar sama orang jangan. Tapi kalau orang yang sudah pada makam sabar itu dia konstan sabar terus. Nah, untuk mencapai makam sabar itu kita harus bersabar. Diusahakan maksudnya kan. Diusahakan supaya sabar walaupun belum sabar. Diusahakan. Nah, itulah awal daripada sabar tadi. Jadi bersabar-sabar itu awal daripada sabar. Begitu kita bersabar-sabar dan bisa kita sabar, maka kita ketika itu dalam hal sabar. Hal, bukan makam. Hal itu artinya ya itu sabar. Tapi mungkin ada sabar. Nah, itu namanya hal. Tapi kalau orang tuh nang kayak apa hajanya sabar harus ya kalah. Nah itu makam ngaranna. Makam. Nah, jadi sedikit aku berkisah lah tentang sabar ini. Ada seorang ya ulama itu sudah, tapi beliau ingin meningkatkan untuk masalah batin ini. Jadi datang kepada seorang guru batin. Ya dikatakan orang beliau tuh guru yang hebat, guru batinnya hebat. Jadi bepadah hendak berguru. Ya diterima. Ya orang bahari itu anak-anak itu tuh begadang di rumah. Jadi supaya supaya menyerap semua ilmu orang itu memang harus begadang. Kayak Anas bin Malik itu disuruh oleh abahnya untuk mengabdi istilahnya lah mengaula lawan Rasulullah. Nah, umur 10 tahun. Maksudnya apa? Supaya menyerap apa. Nah, jadi orang ini tadi kayak itu juga. Cuma seminggu belumnya dia diajarin apa-apa oleh guru itu deh. Bahkan disuruh ini, suruh itu ya Allah.
Tapi kada dilejari sebulan, kada juga 3 bulan. Nah, akhirnya apa aku nih disuruh madam dilejari kada ada apaan belajar. Akhirnya kada tahan juru banyak lah. Anak guru aja ulun hendak pandiran apa aja ulun ini kan kesini hendak belajar. Aja lu kan langsung belajar kalau iya. Nah, cuman apa? Nah, cuma ulun ini kada dilejari apa? Jadi kada dilejari kaya kan asa kada ada aja. Nah, jadi kadang ngertinya nih. Sabar itu nah. Sabar mahadang tuh dilejari itu rajin itu pelajaran itu sabar. Jadi langsung praktek. Iya. Nah, itulah. Iya. Itulah. Nggih. Ada lagi? Nggih. Berarti bersabar-sabar tuh Nah, tahapan itu tadi. awal guru lah. Awal. Nggih. Tapi itu sudah masuk, sudah Iya. artinya cak ibarat ada aja upahnya sudah. Nggih. Ada upah. Nggih, sebelum ke tingkatan tinggi itu Nah, ya iya. sabarnya guru lah. Bersabar. Iya. Makam sabar. Nggih. Iya. Itu. Udah kah? Sudah. Ulun ada yang udah kan? Nah, ya silakan. Nggih. Adil kalah. Ayo. Misalnya tuh, guru, kita tuh ada melihat orang atau kawan lah maksiat entah pas puasanya kada puasaan gitu Iya, ya iya, lagi. iya. Contohnya kita tuh ini apa kayak kada berani menagur. Nah, Iya. itu tuh Sabar aja ya lah. itu tuh termasuk bersabar lah kita tuh nah, Iya. menahan diri kita tuh nah. Anak nakal. Ya sabar aja lah. Sabar. Sudah artinya itulah ketentuan Allah sudah kan ya. Iya. Ya, sabar kita. Jadi itu sebenarnya bukan yang dimaksud sabar itu begitu. Justru sabar itu kita dalam menegur, memberi nasihat, nang akan orang tuh sarik lawan kita. Nah, ketika orang sarik itulah kita bersabar. Jadi menegur itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Apalagi kalau nang ditegur itu orangnya misalnya ya yang lebih dari kita kan kita memberi apa istilahnya ya memadahi lah. Kadang-kadang orang sarik gitu kan lah. Nah, ketika kita menegur itu maka kita harus punya sifat sabar. Artinya bila orang sarik jangan dilawani. Sabar aja. Jadi setiap kita hendak menasihati orang, menegur orang itu harus siap. Sabar. Guru harus siap karena dilawan murid kan. Ya kan? Nah, itu harus siap sabar. Itulah, itu yang dimaksud sabar itu begitu. Jadi bukan sabar menerima misalnya orang nakal ya sabarlah berawal ya. Nah, itu bukan itu. Itu justru ya penakutan. Iya. Ya, mungkin sudah sampai waktunya barangkali lah. Sampai waktu berbuka ya. Sampai waktu parak lagi Iya, juga. Pak, hampir. Iyalah, silakan. Nggih. Yang apabila sampai waktunya silakan kada sabar. Iya, itu sudah sampai ke tingkatan berbuka sudah guru. Dan sabar kita udah habis ya guru. Anak makan Masya Allah. Terima kasih banyak guru Iya, atas sama-sama. tausiahnya, pencerahannya hari ini sangat luar biasa membantu kita menemukan definisi kata sabar sebenarnya lah. Nggih. Mudah-mudahan. Nggih. Mudah-mudahan kita juga diberikan Allah sifat kesabaran, Amin. keberkahan dengan dapat kita simpulkan bahwa sifat sabar itu membawa banyak keberkahan, juga dapat pahala. Iya. Apalagi di bulan puasa. Bulan puasa, waktunya yang tepat untuk belajar bersabar. Terima kasih para pemirsa HSS TV yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ulun Muhammad Kamil Syabani juga rekan ulun Gusti Muhammad Pakeh bersama guru Tuan Guru Haji Mohyar dari BA. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi akan berbuka. Dan kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. berbuka puasa.